Kembali lagi di Seika Story. Video selanjutnya kita akan membahas film horor yang diadaptasi dari kisah nyata di negara Korea. Film ini berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Bercerita tentang sekelompok YouTuber yang melakukan pengintaian hantu di sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama terbengkalai. Penasaran dengan kisah mengerikannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Seorang YouTuber Korea bernama Hajun dengan nama channel Horror Times sedang melakukan pembuatan konten tentang rumah sakit jiwa Gonjiam yang sangat angker. Bahkan hal itu sudah diakui oleh CNN dan masuk ke dalam 7 tempat terangker di dunia. Rumah sakit jiwa itu berdiri pada tahun 1961 dan ditutup pada tahun 1979 setelah semua pasiennya bunuh diri massal dan direkturnya menghilang. Dia juga menunjukkan sebuah video sejarah tentang direktur rumah sakit itu yang bernama Park Yong-ae. Dia merupakan wanita yang sangat pandai bermain pingpong. Tidak hanya mengobati pasien penyakit jiwa, dia juga membantu mengobati penjahat politik, aliran sesat, dan lainnya. Namun ada yang mengatakan bahwa di sana adalah tempat penyiksaan dan pembantaian yang berkedok rumah sakit jiwa. Sudah banyak orang yang melakukan pengintaian ke rumah sakit itu. Salah satunya adalah 2 remaja SMP yang sudah ditunjukkan oleh Hajun. Di dalam video itu terlihat 2 anak SMP akan membuka sebuah kamar 402 menggunakan palu. Karena menurut banyak orang yang sudah pergi ke sana, kamar 402 sama sekali tidak bisa dibuka. Sebelum mereka berhasil membuka kamar itu, mereka mendengar suara bola pingpong dan suara tertawa. Kemudian mereka hilang secara tiba-tiba. Hal itu menghebohkan seluruh masyarakat Korea. Akhirnya, Hajun bersama 2 orang temannya yang bernama Seungwook dan Sunghun berencanakan untuk melakukan pengintaian dengan merekrut beberapa orang untuk masuk ke dalam timnya. Di sebuah kafe, satu persatu anggota baru mulai berdatangan. Anggota perempuannya terdiri dari Charlotte, Ayeon, dan Jihyun. Sementara anggota laki-laki lainnya bernama Jaeyoon. Banyak orang mengatakan bahwa mereka mendengar suara bola pingpong sebelum melihat hantu di rumah sakit itu. Selain itu, ternyata direktur rumah sakit itu dikabarkan membunuh semua pasiennya, kemudian dia bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar mandi rumah sakit. Horror Times merencanakan pengintaian ini karena terinspirasi dari channel lain yang pernah melakukan streaming dengan 200.000 penonton dan pendapatannya mencapai 100 juta dalam sekali siaran. Ketua menargetkan siaran mereka mencapai 1 juta penonton, sehingga jika mereka berhasil pendapatan mereka akan mencapai 500 juta. Mereka berangkat menggunakan mobil. Di tengah perjalanan mereka kembali membahas soal rumah sakit jiwa Gonjiam. Kabarnya jika ada orang yang bisa membuka kamar 402 maka akan terkena kutukan. Hajun mengatakan bahwa rencana mereka akan memecahkan misteri kamar 402 itu. Semua anggota baru merasa antusias karena ketua tidak mengatakan ini sebelumnya. Dan selama ini tidak ada satu orang pun yang berhasil membukanya. Akhirnya mereka memilih secara acak menggunakan permainan spin wheel dan meletakkan kamera GoPro di atasnya. Sialnya, Jaeyoon lah yang terpilih bersama Ahyun. Singkat cerita, mereka sampai di rumah sakit jiwa itu. Karena merupakan tempat terlarang, mereka membuat sebuah base camp di tengah hutan. Base camp itu digunakan untuk tempat istirahat sekaligus tempat pemantauan yang dilakukan menggunakan komputer. Malam hari pun tiba. Sebelum pengintaian dimulai, 2 orang ditugaskan masuk ke rumah sakit itu untuk meletakkan beberapa kamera di tempat-tempat tertentu yang sudah mereka diskusikan sebelumnya. Tidak lupa mereka juga mengisi perut terlebih dahulu dengan menyantap mie instan bersama. Saat tengah malam tiba, mereka semua berjalan menuju rumah sakit itu. Kecuali Hajun sang ketua yang harus memantau dan mengoperasikan komputer untuk streaming. Setiap orang diberi kamera GoPro dan dipasangkan ke tubuh mereka. Tidak lupa mereka juga membawa alat pendeteksi hantu. Di tengah perjalanan mereka melihat benda putih seperti burung. Ternyata itu adalah celana dalam wanita. Jaeyoon mengikatnya di ranting pohon sebagai tanda ketika mereka akan kembali ke base camp. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba. Sebelum masuk, mereka memulai streaming dengan Seungwook sebagai hostnya. Mereka memulai memasuki rumah sakit jiwa Gonjiam dan memulai pengintaian dari lobi lantai 2. Tentunya keadaan rumah sakit itu sangat terlihat kotor dan angker karena sudah sangat lama terbengkalai. Sunghun memberitahu satu persatu tempat di rumah sakit jiwa itu kepada para penonton mereka.
Kemudian Charlotte terlihat menyiapkan air suci dari gereja agar terhindar dari roh jahat. Ketika Sung-wook sedang menjelaskan urutan ritual di depan kamera, tiba-tiba pintu ruang direktur rumah sakit menutup sendiri. Hal itu membuat semuanya terkejut, walaupun ketakutan mereka malah mendekati ruangan itu karena penasaran. Mereka menemukan foto-foto direktur itu, salah satu fotonya bersama seluruh pasien gangguan jiwa yang ada di sana. Setelah mereka keluar dari ruangan itu, mereka membagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Masing-masing kelompok akan mengintai di lantai 1, 2, dan 3. Di lantai 1 ada Charlotte dan Ji-hyun. Charlotte terlihat sedang menulis namanya di tembok menggunakan pilok. Hal itu selalu dia lakukan ketika melakukan pengintaian di 3 tempat sebelumnya. Di bawah tulisan namanya terdapat tulisan orang lain yang berarti ayu hidup. Mereka berdua kemudian menuju ke ruang lab. Di sana masih terdapat banyak alat-alat medis yang berserakan. Ji-hyun menemukan sebuah boneka kecil, sementara Charlotte menemukan bangkai ayam ketika akan berfoto di sana. Charlotte berteriak dan membuat Ji-hyun mengajaknya keluar dari ruangan lab itu. Streaming berganti ke kelompok Jaehyun dan Ah-hyun. Saat ini mereka sudah berada di lantai 3. Ketika mulai mengintai di sebuah ruangan, mereka menemukan meja pingpong yang kerap kali digunakan oleh direktur rumah sakit itu. Kemudian mereka pergi ke kamar mandi besar. Orang-orang mengatakan di tempat ini sering muncul hantu, karena di kamar mandi inilah direktur rumah sakit itu dikabarkan gantung diri. Kembali ke streaming Charlotte dan Ji-hyun, mereka sudah berpindah ke lantai 4 yang mana kamar 402 berada. Juga lantai teratas dan lantai paling angker. Kamar 402 dulunya adalah ruangan ICU. Sejak penutupan rumah sakit jiwa Gonjiam, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka kamar itu. Namun karena mereka sudah berusaha membukanya, mereka juga akan terkena kutukan, bahkan akan mati. Setelah itu, mereka semua berkumpul di ruang direktur untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka sudah melakukan persiapan dengan matang, seperti lonceng yang diikat di benang merah, lalu digantung di atas seperti sarang laba-laba. Kemudian ada lilin, jimat, milet, dan dupa. Ah-hyun yang merupakan anggota termuda akan melakukan ritualnya. Pertama, dia menyalakan dupa, lalu membakar kertas jimat yang berisikan mantra-mantra, dan dilanjutkan dengan menyatukan tangannya sebagai tanda penghormatan. Mereka semua duduk dan menunggu apa yang akan terjadi. Setelah beberapa menit, lilin tiba-tiba mati dan lonceng-lonceng pun berbunyi. Mereka berteriak dan berlari keluar ruangan itu. Saat streaming di Jeddah, Ha-jun yang berada di basecamp menelpon Sang-wook dan Sung-hoon. Ternyata ritual tadi hanyalah rekayasa mereka bertiga. Namun mereka merasa puas karena berhasil menakuti keempat anggota barunya. Hal itu juga mereka lakukan agar semata-mata mendapat banyak penonton. Saat ini sudah ada 100.000 penonton, sementara target mereka adalah 1 juta penonton. Itu artinya mereka akan merencanakan hal lain yang lebih menarik demi memenuhi target. Setelah selesai menelpon, Ha-jun mengamati monitor selagi mereka masih berpencar untuk streaming selanjutnya. Tiba-tiba kompor gas menyala dengan sendirinya. Lalu monitor menjadi gangguan bahkan mati. Lampu pun juga padam. Untungnya tidak berselang lama monitor dan lampu itu kembali menyala. Streaming kembali dimulai. Saat ini mereka semua berada di lantai 1. Ruangan yang akan dituju adalah ruang lab yang Charlotte dan Ji-hyun sudah kunjungi. Setelah mereka memasuki lab, mereka mendapati boneka kecil itu yang sudah berpindah tempat. Yang sebelumnya berada di lemari, sekarang berpindah ke sebuah rak obat. Saat Sang-wook akan menyentuh boneka itu, Charlotte melarangnya dengan keras. Namun Sang-wook tidak menghiraukannya. Hal itu membuat Charlotte marah. Kemudian dia keluar dari ruangan itu disusul oleh Ji-hyun, Ah-hyun, dan Jaehyun. Ternyata boneka itu sama persis seperti yang dipegang salah satu pasien di foto tadi. Sang-wook masih terus menunjukkan boneka itu kepada penonton dan berakting seolah-olah itu nyata. Sementara yang lain berusaha menenangkan Charlotte di luar ruangan. Saat siaran di Jeddah, ketua mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan pengintaian karena sudah terlanjur. Akhirnya, Charlotte mau melanjutkan lagi dengan syarat tidak ada satu orang pun yang menyentuh benda-benda di rumah sakit itu. Setelah lama berdebat, streaming pun kembali dimulai. Mereka memasuki ruang perawatan kolektif kecuali Ah-hyun dan Ji-hyun karena mereka akan mengintai lantai 4. Di ruangan itu terdapat beberapa lemari kayu yang terdapat lubang.
Saat Seung-wook mencoba memasukkan tangannya untuk membuka, tangannya pun seperti ditarik. Saat Ha-jun menyuruh Seung-wook melakukannya lagi, Ji-hyun dan Charlotte menghalanginya dan perdebatan pun kembali terjadi. Akhirnya Ji-hyun mencoba ikut memasukkan tangannya dan kali ini dia benar-benar ditarik. Seung-wook dan Sung-hoon mendadak panik karena ketika Seung-wook ditarik sebenarnya adalah manipulasi mereka saja. Untungnya Ji-hyun berhasil diselamatkan, namun di lengannya terdapat cakaran yang membuatnya berdarah. Hal itu membuat mereka semakin ketakutan, apalagi pintu lemari itu terbuka dan ada yang menarik shawl Charlotte. Mereka berempat berlari keluar dari ruangan itu. Ji-hyun melihat tulisan tadi yang berarti ayo hidup berubah menjadi ayo mati. Ji-hyun dan Charlotte pun memutuskan untuk keluar dan menyudahi pengintaian itu, namun Seung-wook menahannya. Perdebatan pun semakin terjadi, namun mereka berdua benar-benar keluar dari rumah sakit jiwa itu. Sementara Ha-jun yang berada di base camp tidak mengatakan apapun. Dia sedang mengamati tulisan yang berubah tadi. Dia sudah menyadari bahwa hal ini bukan rekayasa lagi, tapi benar-benar nyata terjadi. Seung-wook dan Sung-hoon mencoba berbicara dengan Ha-jun melalui kamera. Mereka menanyakan hal-hal yang baru saja terjadi. Ha-jun berbohong dan mengatakan bahwa tulisan itu memang dari awal berisi ayo mati, bahkan mengatakan bahwa Ji-hyun hanya berpura-pura. Tentu hal itu menimbulkan perdebatan di antara ketiganya karena Seung-wook dan Sung-hoon juga ketakutan dan meminta berhenti di sini saja. Namun dengan keegoisannya, Ha-jun memaksa mereka agar tetap lanjut demi rating dan penonton yang kini sudah mencapai 300.000 orang. Dia juga menyuruh mereka berdua untuk mengintai lantai 3 dan lantai 4. Seung-wook emosi dan pergi begitu saja. Ha-jun memeriksa video-video sebelumnya. Dia bingung karena ada kamera lain yang merekam mereka berenam. Komputer dan lampu basecamp kembali padam. Hal itu tentu membuat Ha-jun frustasi, karena saat ini jumlah penonton semakin bertambah banyak. Saat semua sudah menyala, Seung-wook berbicara pada Ha-jun. Dia akan melanjutkan pengintaian, namun dengan syarat mereka mendapat bagian lebih banyak, yaitu masing-masing 20 juta. Ha-jun menyetujui hal itu dan segera menyuruh mereka ke lantai 3 dan lantai 4 untuk pengintaian. Jika tidak, Ha-jun mengancam akan membunuh Seung-wook dan Sung-hoon. Mereka berdua pun terpaksa pergi ke kamar mandi angker itu, namun tidak menemukan apapun di sana. Kemudian mereka pergi ke ruang peralatan. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh, namun semakin lama keadaan semakin mencekam ketika mereka melihat sebuah kursi roda yang berjalan sendiri. Mereka berdua benar-benar ketakutan sampai Seung-wook sulit untuk membawakan acara. Ha-jun pun terus memarahi Seung-wook untuk segera berbicara. Tiba-tiba ranjang rumah sakit yang diletakkan di atas terjatuh. Semua benda-benda di sana berterbangan karena penghuni asli marah. Seung-wook pun pingsan karena tertimpa besi. Sung-hoon pun benar-benar panik dan terus mencoba membangunkan Seung-wook, namun kakinya malah ditarik keluar dari ruangan itu dan dilempar oleh makhluk tak kasat mata. Herannya, Ha-jun masih tetap memikirkan jumlah penonton yang kini telah mencapai 800.000 penonton. Padahal dia sendiri sudah melihat kedua temannya pingsan. Sementara di tempat lain, Ji-hyun dan Charlotte sedang berusaha kembali ke base camp. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka menemukan celana dalam yang tadi diikat di ranting pohon. Sialnya, mereka berdua terjebak dan hanya berputar-putar seperti di dalam labirin. Bahkan saat ini sudah berpindah ke tempat ruang lab tadi. Charlotte tidak sengaja menginjak ayam mati saat dia memanggil-manggil Ji-hyun. Ji-hyun sama sekali tidak merespon. Ternyata dia sudah kerasukan hantu di rumah sakit itu. Dia mengejar Charlotte hingga sampai di sebuah ruangan besar. Boneka kecil itu tiba-tiba berada di kaki Charlotte. Saat itu pula hantu-hantu pasien rumah sakit jiwa mulai bermunculan. Kemudian Charlotte diseret oleh salah satu dari mereka. Jaehyun dan Ah-hyun sama sekali belum mengetahui hal-hal yang terjadi pada teman-temannya. Saat ini mereka berdua sedang berusaha membuka kamar 402 menggunakan sebuah alat pemotong besi. Sung-hoon yang sudah tersadar pun menghampiri mereka berdua dan mengajaknya pergi dari sana. Melihat hal itu, Ha-jun semakin marah karena penontonnya hampir mencapai 1 juta. Dia akhirnya menelpon Ah-hyun untuk tetap membuka kamar 402 itu. Mereka terus-menerus mendengar suara bola pingpong. Kemudian ada yang menggerakkan kenop kamar 402 dan meminta tolong. Ternyata itu adalah Charlotte. Ha-jun yang geram akhirnya turun tangan pergi ke rumah sakit jiwa sendirian dengan dibekali kamera GoPro, drone, dan senter.
Dari kejauhan dia melihat makhluk di jendela, namun karena demi kontennya dia tetap nekat pergi ke sana. Mereka benar-benar semakin panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamar 402 pun terbuka sendiri. Tiba-tiba mereka bertiga sudah berada di dalam ruangan yang sangat gelap dan berpencar. Setelah mereka bersatu, air menggenangi ruangan itu. Bahkan air itu juga berada di atas, sehingga mereka berdiri di antara air yang menggenang. Ketika Sung Hoon melihat ada seseorang, satu persatu wajah mereka disentuh oleh sosok yang sama. Mereka juga terus-menerus mendengar suara-suara aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Saat ini Ha-jun sudah sampai di rumah sakit itu. Dia memasuki kamar 402, namun tidak ada siapapun di sana. Kemudian dia melihat sebuah kaca dan berkaca di sana sambil merekam. Sosok hantu perempuan menghampirinya dan mencekik Ha-jun sampai tubuhnya keangkat. Di sisi lain, Seung-wook yang baru tersadar tiba-tiba berada di atas kursi roda di sebuah koridor. Kepalanya sudah berlumuran darah akibat tertimpa besi tadi. Dia terus-menerus mencari teman-temannya dan berteriak minta tolong. Kursi roda yang didudukinya saat ini ada yang mendorong. Di beberapa kamar terlihat banyak sosok hantu dari lubang pintu. Seung-wook kemudian dimasukkan ke dalam kamar 402. Film pun berakhir dengan ditampilkannya penonton streaming YouTube Horror Times yang menurun drastis menjadi 500 orang. Mereka menghujat Horror Times dan mengatakan bahwa ini semua hanya manipulasi mereka saja. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka semua sudah mati di kamar 402. Itulah cerita mengerikan dari film Gonjiam. Terlihat seperti nyata bukan? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan share ya. Subscribe juga biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Seika Story. Bye-bye!